Halo, perkenalkan, nama saya Timotius Luki Darmawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cybercrime atau kejahatan siber dari bab 12, keamanan siber. Oke, poin yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari cybercrime itu sendiri. Menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Sedangkan, secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi, dan informasi yang semakin berkembang. Oke, untuk poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh dari kejahatan cybercrime itu sendiri. Yang pertama, salah satu contohnya adalah memalsukan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi pada para publik figur atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut atau followers. Cybercrime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara transfer ke rekening tertentu. Dan yang kedua contohnya adalah fenomena ransomware WannaCry. Beberapa tahun yang lalu, jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data dari komputer seseorang untuk bisa membuka maupun mengakses dari data maupun file-file pribadi dengan syarat yang harus dilakukan dengan membayar sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. Dan contoh yang ketiga adalah catfishing di dating app dan di media sosial. Bedanya dengan cloning akun adalah catfishing menggunakan foto orang lain namun identitasnya merupakan identitas yang palsu. Ini biasanya bisa ditemukan di aplikasi dating atau di media sosial. Tujuan dari catfishing ini adalah untuk menipu. Kerugian yang bisa ditimbulkan bisa mulai dari kerugian psikologis hingga materi. Dan yang keempat contohnya adalah doxing dan cyberbullying. Doxing yang berujung cyberbullying adalah hal yang sangat berbahaya. Ini merupakan kegiatan pengambilan data dari pribadi dan menyebarkannya ke dalam internet. Tujuan dari doxing ini bermacam-macam, mulai dari gertakan, ancaman, mempermalukan, hingga pemerasan. Dan untuk poin yang ketiga, yaitu adalah jenis-jenis dari cybercrime. Yang pertama adalah pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia dari pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau sebuah perusahaan. Dan yang kedua adalah cyber terrorism. Cyber terrorism merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak dipeperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk negara kita sendiri yaitu Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyber terrorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan. Dan yang ketiga adalah hacking. Tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan sebuah keuntungan berupa materi maupun kepuasan pribadi. Dan yang keempat adalah carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Para carder atau pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanjaan online. Kemudian, barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga yang murah untuk mendapatkan uang. Dan yang selanjutnya yaitu defacing. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defacing ini bisa dibilang sebagai aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya adalah karena para pelaku deface biasanya menyasar website-website yang non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Lalu, cyber squatting. Istilah cyber squatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air ini. Wajar. Memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. Lalu cyber typo squatting. Hampir mirip dengan cyber squatting. Tindakan cyber typo squatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan yang terkenal untuk dijadikan sebagai sasaran.
Namun bedanya adalah aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Lalu menyebarkan konten ilegal. Menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing sebuah kontroversi. Lalu malware. Secara umum, malware terdiri dari beragam jenis. Ada virus, Trojan horse, adware, worm, browser hijacker, dan lain sebagainya. Lalu poin yang selanjutnya yaitu metode dari cybercrime. Sniffing. Dalam konteks keamanan jaringan, serangan sniffing atau serangan sniffer sama dengan pencurian atau intersepsi data dengan mengumpulkan lalu lintas jaringan melalui paket sniffer atau aplikasi yang ditujukan untuk menangkap paket jaringan. Lalu adalah destructive device. Tindakan kejahatan cyber yang bertujuan untuk merusak device dengan menggunakan media sebuah virus yang disisipkan ke dalam sebuah program. Lalu adalah password cracker. Suatu tindakan yang meretas atau membobol password orang lain untuk melakukan hal ini, pelaku akan menggunakan sebuah software untuk membuka enkripsi program atau sebuah password. Lalu adalah distributed denial of attacks atau DDoS. Serangan DDoS atau distributed denial of service ini adalah jenis serangan jaringan terdistribusi. Bentuk serangan ini memanfaatkan pembatasan kapasitas sumber daya jaringan seperti infrastruktur yang mendukung situs web perusahaan. Serangan DDoS atau serangan DDoS akan membuat banyak permintaan ke sumber online yang ditargetkan untuk membateri kapasitas situs web untuk menangani banyak request dan mencegahnya bekerja dengan benar. Lalu spoofing. Spoofing adalah tindakan salah mengartikan pesan sumber yang tidak dikenal sebagai berasal dari sumber yang dikenal dan dapat dipercaya. Dalam bentuk sederhana, spoofing bisa berupa komputer yang meniru alamat IP, Address Resolution Protocol atau ARP, atau Server Domain Name System atau DNS. Atau bahkan serumit komputer yang memalsukan alamat IP, ARP, atau server DNS. Lalu untuk poin yang selanjutnya adalah cara penanggulangan dari cybercrime itu sendiri. Yang pertama, kita bisa dengan cara membuat undang-undang. Di Indonesia ini, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada UU ITE. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Penegakan hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP. Lalu tindakan yang selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu membentuk lembaga penanganan khusus. Beberapa negara tercatat sudah memulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan dari cybercrime ini. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada lagi celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Lalu adalah tindakannya memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi dari cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, kita bisa menambahkan beberapa add-ons seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Nah, mungkin itu saja materi-materi atau topik-topik yang saya jelaskan dalam video ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.